4 Oktober sekitar pukul 20 sampai 21 datang utusan dari Kapolri. Orang yang bernama saudara AA dan saudara AD. Dia menemui saudara Novel yang intinya meminta kesediaan saudara Novel untuk ikut mereka menemui saudara Yazid Fanani. Ini Korsesprimnya Kapolri. Saudara Novel mengatakan dia bersedia untuk menemui Korsesprim Kapolri kalau diizinkan oleh pimpinan. Dan kemarin kolega kami Pak Busro Mukodas tidak memberikan izin agar saudara Novel menghadap kepada Pak Yazid Fanani. Apa tujuan pertemuannya? Tujuan pertemuannya adalah dikatakan untuk membantu saudara Novel melakukan konfirmasi atas fitnah teror dan kriminalisasi yang dialami oleh saudara Novel kepada Kapolri sebagai orang tua, katanya begitu, dari saudara Novel. Nah, itu kira-kira informasinya, dan juga berkaitan dengan pembahasan alih status yang dilakukan oleh 28 penyidik yang sekarang menjadi penyidik tetap di KPK. Nah, kenapa sampai ada keinginan untuk bertemu dengan Yazid Fanani? Nah, memang eskalasi terhadap permintaan pada penyidik-penyidik KPK khusus yang sedang menangin Korlantas dan juga orang-orang yang secara intens membantu penyidikan di sini di KPK itu diminta untuk segera bertemu dengan Kapolri atau orang-orang yang ditunjuk oleh Kapolri. Nah, kaitannya dengan kasus saudara Novel adalah saudara Novel ini adalah mantan anggota Polda Bengkulu, tepatnya beliau adalah Kasat Serse di Polres Bengkulu pada tahun 1999 dan 2005. Pada saat itu ada satu kejadian di mana anak buah saudara Novel melakukan tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan orang yang dilanggar hukumnya itu meninggal. Tindakan itu dilakukan bukan oleh saudara Novel. Dan atas kejadian itu, saudara Novel diperintahkan oleh Kapolres untuk menghubungi keluarga korban. Dan terhadap kasus itu sudah dilakukan satu sidang di Majelis Kehormatan Kode Etik. Dan pada saat itu, saudara Novel mengambil alih tanggung jawab dari anak buahnya dan mendapatkan teguran keras. Jadi 2 poin yang harus diklarifikasi sini, saudara Novel bukan pelaku dari tindakan itu, dan atas tindakan saudara Novel mengambil alih tanggung jawab dari pelaku itu, saudara Novel sudah dikenakan teguran keras. Kasus ini sudah selesai pada tahun 2004. Nah, pada hari ini datang seseorang yang mengaku Komisaris Besar Dedi Irianto dari Dirreskrim Kum Polda Bengkulu bersama 5 orang kolega lainnya. Kedatangan mereka kira-kira menurut klaimnya sekitar jam 6, tapi berhasil ditemui oleh teman-teman dari KPK sekitar jam 8. Dan Pak Dedi Irianto ini datang ke sini membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Novel dan surat perintah penggeledahan. Tuduhannya adalah pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 yang sesungguhnya memang tidak pernah dilakukan oleh saudara Novel. Nah, karena pimpinan KPK pada saat itu masih di luar daerah, saya sendiri langsung menuju ke kantor sini bersama-sama Pak Bram. Namun rupanya ketika kami di sini, beliau sudah tidak berada di kantor. Pada saat itu diajukan 2 opsi. Buat saja berita acara penolakan perintah penangkapan, atau datang saja pada jam kerja yang sewajarnya, yang secara etis harusnya itu dilakukan. Nah, atas surat-surat itu sampai sekarang belum diberikan kepada saudara Novel atau belum diberikan kepada pimpinan atau kepada KPK. Nah, berkaitan dengan kasus itu, ternyata di bagian lain dari lokasi KPK, setidak-tidaknya di sekitar atau di rumah saudara Novel di Kelapa Gading itu didatangi oleh anggota Polri yang diduga
sebagiannya dari Densus Polda Metro Jaya, untuk menanyakan asal-usul rumah saudara Novel. Sebelumnya memang ada beberapa pihak yang mencoba menerobos masuk rumah saudara Novel. Dan ini bukan hanya terhadap saudara Novel, tetapi terhadap beberapa penyidik KPK lainnya. Dan atas hal-hal seperti itu, saudara Novel dan teman-teman penyidik lainnya sudah memberitahukan kepada pimpinan KPK. Bahkan ada informasi-informasi lainnya bahwa ada orang-orang yang agak dekat dengan saudara Novel itu juga dilakukan tekanan-tekanan. Jadi ini informasi-informasinya seperti itu, sehingga kemudian pada saat ini KPK tetap melindungi saudara Novel. Dan pada saat ini KPK juga melindungi semua penyidik-penyidik KPK dan semua elemen-elemen KPK yang bekerja untuk KPK. Nah, inilah kira-kira informasi, fakta-fakta informasi yang hendak di-share kepada publik melalui teman-teman media, karena sesungguhnya inilah yang terjadi. Untuk diketahui, satu informasi lainnya adalah saudara Novel yang dituduh melakukan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat 2 dan 3 sesungguhnya tidak pernah ada di tempat kejadian. Oleh sebab itu dia tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Dan kalau mau disimpulkan, saya membuat kesimpulan saja, inilah bagian dari tindakan kriminalisasi terhadap sebagian anggota KPK. Mohon maaf, ini harus disimpulkan atas fakta-fakta itu. Kami mengharapkan dan menghimbau supaya tindakan-tindakan seperti ini tidak lagi dilakukan. Cukup sudah kejadian di era Orde Baru. Cukup sudah kemarahan publik pada saat itu. Jangan lagi menggunakan kekerasan untuk melakukan sesuatu. Gunakanlah upaya-upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum. Nah, ini saja yang bisa saya kemukakan. Hal lainnya juga yang juga penting untuk dikemukakan, setelah kami memeriksa, ternyata surat penggeledahan yang dibawa itu belum mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Informasi lainnya, bukan hanya belum mendapat izin pengadilan, nomornya pun belum ditulis. Oh, yang di-win saya. Teman-teman yang saya hormati, di sini hadir bersama-sama kami ada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kami di DPR. Itu sebabnya kami juga, di belakang juga ada Ketua Komisi 3, salah satu unsur pimpinan Komisi 3, Pak Catur, selain Pak Martin. Pada saat ini juga ada teman-teman dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada wakil dari pemerintah, Bapak Wamen, ada juga wakil dari UKP 4, Pak Yunus, ada wakil dari kalangan universitas, ada dari kiai, pokoknya pakai topi kiai lah. Ada, ya, iya, pakai peci bukan pakai topi, saya bilang. Ada aktivis seperti Usman Hamid dan juga ada mantan pimpinan KPK, serta ada begitu banyak semut terang-terang yang datang ke KPK. Izinkan kami melalui Pak Bram untuk memberi kesempatan kepada semua kolega-kolega kami untuk mengemukakan apa yang seharusnya kami lakukan kemudian menghadapi hal-hal seperti ini.